Akhir-akhir ini kita sering banget Pak dengar wacana soal kebijakan Bapak Nadiem Makarim soal Kampus Merdeka. Sebenarnya apa sih definisi umum konsep besarnya soal Kampus Merdeka ini? Sebetulnya misalnya untuk seperti di sini ya, di FASA itu hukum ekonomi syariah ada. Ada. Itu cocoknya itu nanti di mana? Terkait dengan alih status kita menuju UIN Iya, kan? iya, alih status kita mau ke Hmm. dia itu mau mengembangkan ilmu apa? Mm-mm. Lalu bidang penelitiannya temanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Fasya IAIN Surakarta dari Fasya untuk Bangsa. Beberapa hari ini kita sering dengar tentang wacana kebijakan Kampus Merdeka. So hari ini di kesempatan ini podcast hari ini akan membahas sedikit mengenai apa sih Kampus Merdeka, terus apa yang mesti dipersiapkan sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai sivitas akademika IAIN Surakarta. Oke, pagi ini kita kedatangan Bapak Dr. Lukman Foroni dari Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta. Selamat pagi, Pak. Oke. Sehat, Pak? Ya. Akhirnya ini kita sering banget Pak dengar wacana soal kebijakan Bapak Nadiem Makarim soal Kampus Merdeka. Sebenarnya apa sih definisi umum konsep besarnya soal Kampus Merdeka ini? Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Widi. Selamat juga untuk podcast Ya, Syariah untuk Bangsa ya. Sip, ya, Satu Pak. podcast yang menarik saya kira untuk bisa ditindaklanjuti. Iya, tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Memang ini kebijakan pemerintah yang baru dan menantang untuk kita bersama sebagai dosen dan juga sebagai yang ikut mengelola perguruan tinggi, termasuk juga kita di lingkungan PT KIN. Jadi Kampus Merdeka itu intinya pemerintah ingin memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan jati dirinya dan mengembangkan passion untuk menguatkan keahlian dia gitu ya ketika nanti lulus. Gitu. Jadi ini seperti menjawab link and match lulusan ya berarti ya? Ya, sebetulnya ini tindak lanjut okay. tindak lanjut dari itu, dan saya kira Mas Menteri kita itu memang sangat kokoh dan sangat kuat ya dalam bidangnya, sehingga menginginkan dunia perguruan tinggi itu langsung tune in ya dalam menyiapkan mahasiswa untuk bisa langsung di dunia kerja dan juga bahkan bisa membuat lapangan kerja. Gitu. Ini berarti merujuk ke poin yang pertama itu yang soal merubah jam belajar menjadi jam saya lupa. Oke. Jadi lalu apa bedanya dengan vokasional, Pak? Sekolah vokasi? Gitu. Beda ya. Kalau saya cuma takut kehilangan jati diri perguruan tingginya. Kalau vokasional itu memang sejak awal sudah diarahkan ya. Maka ada D1, D2, D3, D4 ya. Kalau kita ini kan perguruan tinggi, terutama di kita perguruan tinggi keislaman, ya, yang harus fokus dalam bidangnya masing-masing. Nah, mungkin ada juga pemahaman seakan-akan diarahkan ke dunia kerja saja, gitu ya. Tetapi dalam pemahaman yang bertahap sebetulnya tidak juga, karena pada dasarnya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu mengarahkan kepada mahasiswa agar memiliki kompetensi spesifik ya yang dapat diandalkan ketika nanti lulus. Gitu. Berarti ini menyiapkan produk lulusan yang tadi ya yang link and match, yang siap pakai, siap terjun ke dunia industri. Tapi ini enggak hanya, saya takutnya ini hanya untuk memenangkan kebutuhan industri, tapi terus kehilangan jiwanya perguruan tinggi gitu, terkait research, terkait pengabdian masyarakat gitu, pengajaran itu sendiri gitu di dalam kelas. Disitulah tantangan ya, terutama untuk kita perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, tetapi justru dengan Merdeka Belajar ini kita sekali lagi dituntut untuk mengokohkan ya kompetensi mahasiswa dan nanti lulusan sesuai prodinya, sesuai keilmuannya masing-masing. Misalkan ya kita ambil contoh, kalau
sebelum ada kampus Merdeka ini, teman-teman ketika keluar dari kampus lulus itu, ya, ketika lulus. bukan, Ketika ketika di semester akhir, PPL ya magang dan PPL itu hanya ada di PPL dan KKL saja, dan waktunya juga terbatas. Bahkan ada yang masih mengambil mata kuliah, kemudian juga disambil ke lapangan, dengan gitu. Nah kalau ini arahannya malah satu semester ya itu dia change dengan prodi lain, satu perguruan tinggi, seperguruan tinggi, lalu 2 semester itu bisa di lapangan. Nah di lapangannya itu memang harus dipersiapkan oleh perguruan tingginya. Nah disinilah saya kira fakultas itu harus mempersiapkan. Sebetulnya misalnya untuk seperti di sini ya, di FASA itu hukum ekonomi syariah ada. Itu cocoknya itu nanti di mana begitu. Berarti membuka kerjasama dengan institusi lain. Jadi berarti nanti kerjasama itu harus lebih banyak yang dilakukan oleh fakultas. Mazawa misalnya yang harus kokoh di filantropi Islam diantaranya, kan saat ini sangat banyak sekali lembaga filantropi Islam baik yang formal sangat maupun luar non formal. biasa, Iya, betul. Dan biasanya kan hanya misalkan kunjungan sehari 2 hari. Nah kalau ini bisa full ya, bahkan bisa full 2 semester. Konsepnya begitu ya. Berarti banyak yang bisa digali nanti di lapangan bisa, ya. Bisa. Itu berarti banyak PR juga yang mesti dipersiapkan, yang seperti Bapak bilang harus dikokohkan itu baik dari dosen, betul. Instrumen-instrumen pendukungnya. Jadi instrumen pendukung itu alhamdulillah kita IAIN itu kebetulan juga ya dalam tahapan Rensra kita, kita kan pada saat ini masuk di tahapan 2020-2024. Nah 2020-2024 kelembagaan se-IAIN itu harus menjadi universitas yang tanggap, bahasa tanggap, bahasa Jawa, tapi maksudnya itu intinya tanggap terhadap situasi kondisi. Ketika situasi mengarahkan kepada hal yang mana, maka kita harus mengikuti dan meresponnya secara cepat. Kata kuncinya adalah kreanovatif. Kampus kita juga ya pada level itu gabungan kreatif dan inovatif ya, kan? Betul, kreatif dan inovatif. Kita kemarin sudah juga dibahas melalui Pak WR1 dan kawan-kawan, dengan Pak Dekan, dengan Pak Kaprodi ya, tentang bagaimana sih panduan pengembangan kurikulum di IAIN yang juga harus sudah mempersiapkan keimplementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Begitu. Berarti sudah ada rintisannya mulai dari sekarang ya Pak ya? Iya, sudah ada rintisannya, betul. Okay. Itu untuk yang terkait poin pertama. Lalu yang soal akreditasi, itu juga ada poin akreditasi kan, memudahkan. Betul. Jadi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ditinjau dari perspektif akreditasi kriteria 9 itu ada matchingnya. Jadi saling menguatkan. Jadi dalam akreditasi 9 kriteria yang sekarang standar ini 9, ya kriteria 9 namanya. Kalau bukan lagi standar. Kalau dulu namanya standar, kalau sekarang kriteria. Itu setiap prodi itu harus menunjukkan keilmuan spesifik. Ya, setiap prodi. Bahkan setiap prodi harus punya apa yang disebut scientific vision. Jadi visi keilmuan prodi itu harus mau kemana? Jelas dan kemana arahnya? Iya, harus jelas, tegas, berbeda. Berbedanya, misalnya di sini hukum ekonomi syariah IAIN Surakarta. Itu bedanya dengan hukum syariah di IAIN lain, di UIN distinction-nya lain. Ya, distinksinya harus jelas, begitu. Iya. Berarti cocok dengan konsep besarnya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Dengan visi kita kearifan lokal, saya kira sangat cocok. Jadi nanti hukum ekonomi syariah yang ada di sini itu harus bisa saling bersimbiosis mutualisme dengan misalnya bagaimana pengembangan hukum ekonomi syariah di wilayah Karesidenan Eks Surakarta, berarti Jawa Tengah, ya? Begitu ya, atau bahkan Nusantara, begitu. Jadi kita punya keunikan, jurusan betul. Prodi-prodi punya keunikan. Setiap prodi harus punya keunikan. Itu terkait misalnya hal-hal yang terkait dalam proses akreditasi.
Lalu di poin selanjutnya ada apa namanya? Yang tadi saya bilang jam kegiatan berubah jadi jam kegiatan berubah menjadi jam belajar. Jam belajar berubah menjadi jam kegiatan. Itu sudah jawab Bapak ya, bahwa akan banyak kegiatan-kegiatan yang di lapangan. Jadi anak-anak ini memang benar-benar dipersiapkan menjadi lulusan yang siap pakai. Betul. Lalu ada yang kedua tadi kita sudah bahas sistem akreditasi. Lalu ada pengelolaan perguruan tinggi dari BLU menjadi BHN. Lalu posisi kita sekarang gimana nih Pak dengan posisi kalau IAIN? itu kan pemerintah itu kan ada poin itu juga ya, dalam memberikan beberapa pilihan. Pertama, kita IAIN Surakarta saat ini sedang berupaya mau ke Badan Layanan Umum, BLU ya, BLU. Itu terkait dengan alih status kita menuju UIN kan? Iya, alih status kita mau ke UIN itu. Nah, dalam BLU itu titik tekannya kan sebetulnya memberikan keleluasaan tata kelola dan tata pamong. Nah, nanti kalau mau ditingkatkan lagi dari BLU ke BHPT, itu lebih leluasa lagi. Badan Hukum Perguruan Tinggi berarti ya? Badan Hukum Perguruan Tinggi. Nah, kita masih dalam persiapan ke BLU. Kalau wacana inilah sebenarnya yang diuntungkan, yang paling diuntungkan atau yang bahkan mungkin akan karena saya melihat wacananya akan bergeser pada titik beratnya akan pada UKT kan ya, pada uang kuliah tunggal sebagai sumber pengelolaan dana terbesar jika kita beralih menuju BLU atau BHPT. Nah, banyak konsekuensi yang akan muncul gitu terkait dengan. Ya, kalau UKT-nya itu kan tetap baik nanti ketika di saat ini BLU maupun BHPT. Tetapi ketika di BLU itu ada sumber pendapatan kampus yang lain. Ya, arahannya seperti itu. Jadi nggak ada ketakutan akan ada perubahan tingkat UKT yang tidak ya. Karena kan kita sebagai bagian dari pemerintah, kita tidak serta-merta lalu kemudian menaikkan UKT. Kita tidak boleh. Dan itu kan kesepakatannya ada di kementerian ya. Misalkan seperti kita ada di Jawa Tengah itu tidak boleh lebih dari sekian. Ada rate, ada penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat. Berarti sebenarnya resikonya yang perlu dimitigasi ketika ada perubahan dari Satker menuju BLU menuju BHPT itu sebenarnya apa yang perlu diwaspadai gitu, yang perlu sebetulnya tata kelola ya. Berarti di internal kita ya. Di internal. Jadi bagaimana para pengelola termasuk saya dan juga dosen sekalipun begitu ya, dosen dan semua termasuk mahasiswa juga. Bagaimana memahami itu kalau menurut saya sebagai tantangan untuk perbaikan berkelanjutan ya. Continuous improvement itu ya. Jadi kan prinsip utama di penjaminan mutu kan continuous improvement ya, dan itu saya kira cocok banget untuk pengembangan kelembagaan gitu. Jadi sistem berkelanjutan terus, perbaikan yang terus berkelanjutan. Gitu. Posisi kita saat ini? Posisi yang mana? Posisi IAIN Surakarta, maksudnya status kita sekarang ini sudah terkait dengan continuous improvement persiapannya? Jadi kita pada saat ini itu sedang memenuhi, berupaya ya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi ya, dalam SNDikti kan SNDikti tadinya kan Permenristekdikti tahun 2015. Lalu yang baru ini yang ada di dalamnya Kampus Merdeka itu adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2020. Nah, sebetulnya ada persamaan, ada perbedaan. Di antara perbedaannya itu adalah adanya keleluasaan tadi termasuk dalam implementasi Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Itu di antara titik tekan atau poin perbedaan ya. Pemerintah sebetulnya mengharapkan semua perguruan tinggi itu harus bisa melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi. Dari SNDikti itu ya? Dari SNDikti. Misalkan itulah yang disebutkan ada indikator kinerja utama dan ada indikator kinerja tambahan. Nah, sebagai salah satu contoh indikator kinerja utama kita dalam proses pembelajaran misalnya ya, bahwa harus mengimplementasikan ada e-learning ya dan seterusnya.
Nah, bagaimana untuk biar lebih dari itu, maka bisa ditindaklanjuti dengan pengembangan karakter di dalam proses pembelajaran yang mengedepankan kearifan lokal, misalnya ya. Bagaimana kearifan lokal yang menjadi visi kita itu dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Itulah jadi IKT. Misalkan lagi, dosen ikunya itu setiap 1 tahun 1 kali minimal ini ya, minimal 1 kali penelitian, 1 kali Pengabdian masyarakat. ya kan ya. Nah, IKT-nya berarti kita dorong setiap dosen itu melakukan penelitian lebih dari 1 kali. Oh, jadi ada apa ya, peningkatan mutunya ya berarti ya? Disitulah kita berupaya untuk melampaui. Misalkan teman-teman dosen kita alhamdulillah yang menulis di jurnal publikasi ilmiah sudah ada yang melampaui dari standar nasional ya. Misalkan di standar internasionalnya taruhlah Q berapa gitu ya. Lalu beliau sudah meskipun belum ke profesor tapi dia sudah bisa masuk di Q1 misalnya begitu. Artinya itu Dia jadi melampaui dari standar begitu. Yap. Nah, melampaui standar-standar itu dalam proses pembelajaran, dalam penelitian, dalam integrasi penelitian pengabdian masyarakat di dalam proses pembelajaran, termasuk juga dalam akademik milieu kita gitu ya, otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan seterusnya. Sekarang kalau saya ambil perspektif mahasiswa, saya sebagai mahasiswa gitu, menghadapi konsep besar kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, apa yang mesti dipersiapkan atau kontribusi apa yang bisa saya bisa lakukan? Ini kita lihatnya dari kacamata mahasiswa gitu ya. Sudah tadi Bapak sebutkan banyak keuntungannya, banyak kelebihannya. Saya siap pakai nanti ketika lulus gitu kan. Link and match pasti di industri sudah oke gitu. Cuman tantangan terbesarnya apa nih kalau kita lihat dari perspektif mahasiswa? Menurut saya mahasiswa harus lebih banyak gaul ya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi saat ini mahasiswa itu dengan dosen bisa berlomba mencari informasi akurat dimanapun ya. Dari source manapun ya. Dari manapun, terutama misalnya di sekitar kehidupan yang ada, lalu yang dianggap itu sebagai suatu excellencies ya, lalu itu bisa di-share ke pengelola. Misalkan Pak saya atau Bu saya menemukan ada lembaga bagus yang sepertinya menurut saya ini sesuai dengan passion saya dan sesuai juga dengan keilmuan prodi saya. Boleh kasih input. Boleh saja kasih info seperti itu dan lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Kaprodi, oleh Sekprodi. Bagaimana ditindaklanjuti lalu kemudian dibuatlah semacam MOU. Nanti si mahasiswa itu di sana. Dialah yang akan. Nah, yang harus dipahami juga saya kira bukan hanya lembaga-lembaga formal, ya, lembaga formal dalam pengertian misalnya institusi, sekolah ya, tapi bisa juga lembaga non formal seperti LSM, ya, seperti pesantren, seperti juga ada rumah belajar ya, ada juga sekarang misalnya komunitas-komunitas ya. Di Jogja, di Solo saya kira ada banyak ya komunitas yang menurut saya sangat bagus untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman. Karena ternyata hal-hal besar itu juga munculnya ya dari komunitas-komunitas itu gitu. Wacana-wacana pergerakan sosial, wacana pergerakan sosial itu datang dari komunitas. Ada Solo Simponi ya kalau di Solo itu yang saya nilai bagus secara kreativitas di situ. Kemudian juga ada komunitas-komunitas bisnis ya, terutama bincang bisnis ada juga. Kemudian yang seperti pesantren juga menurut saya kan sekarang pergerakannya kan bukan sekedar di pendidikan dalam pengertian tafakuh fiddin secara sempit, tetapi sudah banyak pesantren yang mengembangkan agribisnis. Contoh di Al-Ittifaq di Bandung, contoh juga di Pacet itu Sidoarjo ya.
Jadi saya kira sudah banyak, atau seperti di Pasuruan ya. Nah, saya kira keunggulan dan kearifan lokal itu harus diambil oleh perguruan tinggi untuk menguatkan dan mengokohkan keahlian atau spesifikasi keilmuan Dari calon teman-teman lulusan. dari calon-calon lulusan itu. Berarti bolehlah kita contek sedikit kalau misalnya ada Betul. insight yang bagus dari Boleh, lembaga boleh. formal maupun Iya, non formal iya, lainnya. Dan mahasiswa pun boleh bebas merdeka memberikan masukan, memberikan Iya, input. kalau dalam masukan boleh, tapi kan nanti kan harus Kita kaji lagi, ditindaklanjuti gitu. oleh misalnya fakultas ya. Fakultas kan satu harus menyiapkan MOU-nya. Lalu yang kedua instrumennya bagaimana. Lalu di sana itu nanti berapa bulan, berapa semester. Lalu nanti masuknya itu di bidang apa yang harus cocok dengan keilmuan. Berarti hal-hal teknisnya Ya, nanti ya turunannya. lalu yang tadi yang disampaikan di awal, mahasiswa dan dosennya. Jadi mahasiswa itu ketika melakukan pembelajaran di lapangan ya itu tidak bisa mahasiswa saja, Iya, ada tetapi pendampingan. harus didampingi oleh atau dibimbing Mm-mm. oleh dosen. Jadi nggak dilepas aja Nggak ya. bisa, nggak bisa. Jadi tertulis di dalam SK Permendikbud itu ya bahwa mahasiswa yang melakukan misalnya kerja kemanusiaan, proyek kemanusiaan, magang, kemudian bina desa, itu semua syarat utamanya harus dalam bimbingan dosen. Nah, disitulah saya kira dosen juga kemudian ditantang. Berarti kita gitu juga harus siap juga ya sebagai dosen ya. Harus siap-siap gitu. Jadi banyak lapangan gitu. Ya, sebenarnya memang ya ruang kelas itu sebenarnya saat ini juga sudah menjadi mimbar bebas akademik gitu kan. Betul. Cuman memang kita nggak lagi textbook oriented, kita nggak lagi yang hanya ceramah, metode ceramah gitu. Makanya saya setuju sekali kalau misalnya memang kegiatan lapangan ini persentasenya bahkan, cuman yang saya takutnya itu apa bedanya kita takutnya gitu. Kita bedanya apa dengan sekolah vokasi. Tapi tadi Bapak sudah jelaskan bahwa memang degree kita beda gitu kan, jenjang beda dan keilmuannya pun beda. Gitu. Kita justru yang harus memilih kan. Iya. Misalnya prodi saya AP, maka cocoknya di mana? Kan, gitu yang match dengan match keilmuan. Dan keilmuan arahannya. Di situ saya kira lagi-lagi nanti Kaprodi ya Sekprodi parameternya nanti yaitu di visi keilmuan. Berarti ini harus ada bicara duduk agak panjang dan lama soal kurikulum berarti Pak ya? Betul. Nah, misalnya di kami ya, kegiatan di kami besok itu ada kegiatan rekognisi dosen. Jadi bagaimana kita memfasilitasi agar setiap dosen memiliki budaya rekognisi. Pengakuan. Jadi pengakuan dosen itu kan oleh lembaga lain. Di antara yang mudah adalah dosen diundang bicara di kampus lain yang setara, yang memiliki akreditasi. Maka itulah rekognisi. Dosen menjadi reviewer di jurnal nasional. Itu adalah rekognisi. Nah, kalau selama ini kan rekognisi itu alamiah ya. Artinya dosen yang rajin, yang banyak tulisannya akan kelihatan gitu, kelihatan dari situ terrekognisi. Tapi kita sebagai lembaga harus mengupayakan bagaimana itu menjadi budaya. Gitu. Itu kegiatan yang terdekat. Lalu kegiatan kedua di awal September kita ada penyusunan renstra lembaga dan visi keilmuan prodi. Itu yang distingsi tadi ya Pak? Ya. Nah di visi keilmuan prodi tadi terkait dengan Kampus Merdeka itu, si prodi itu harus punya IAIN ya, punya renstra IAIN ya. Nah nanti ada juga misalnya visi keilmuan prodi A. Dia itu mau mengembangkan ilmu apa? Lalu bidang penelitiannya temanya apa? Area risetnya di mana? Tahun ini mau apa? Tahun kedua mau apa? Kan 5 tahunan ya. Sama juga pengabdian juga begitu. Nah, kenapa kok harus ada rensranya ya dalam visi keilmuan itu? Biar setiap dosen yang mau meneliti tertentu itu cantolannya tertulis, acuannya tetap mengacu dari sini, situ. Gitu. Nah, sedangkan visi keilmuan prodi itu turunan dari rensra fakultas. Rensra fakultas turunan dari rensra institut. Rensra institut turunan dari rensranya diktis.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, di Kementerian Agama. dari Renstra-nya Dirjen Pendidikan Islam, dari Renstra-nya Kementerian Agama, turunan lagi Kementerian Agama dari visinya Presiden. Berarti itu Jadi serangkaian. cascading-nya begitu, alurnya. Ya. Ya, oke. Berarti tantangan besar untuk kami dosen gitu ya, untuk mempersiapkan diri, kita nggak bisa terus menuntut mahasiswa untuk yang tadi gitu, untuk memenuhi kebutuhan industri, tapi kalau kitanya juga nggak siap. Betul. Nggak siap mengampu mereka, menemani mereka, mendampingi mereka. Saat ini kiranya setiap orang, setiap kita, siapapun kita harus mau belajar dari siapapun gitu. Dan memang dalam ajaran kita kan ilmu apapun sebaiknya dipelajari, lalu diambil manfaatnya. Tidak ada, saya kira, model semua serba bisa. Itu tidak ada. Dan sekaranglah eranya kolaborasi kan ya. Dalam penelitian, dalam pembelajaran, semuanya dan kolaborasi itu justru dilakukan bukan hanya antar dosen tapi juga dengan mahasiswa. Iya. Ya. Diharapkan bahkan kolaborasi dengan mahasiswa itu nanti bisa jadi artikel di jurnal. Bisa juga untuk pembelajaran adik-adik kelasnya nanti gitu. Bisa juga lintas keilmuan ya. Sekarang kolaborasi lintas keilmuan yang bisa saling membangun keilmuan masing-masing. Iya. Opportunity terbuka besar lah sekarang ya Pak. Betul. Jadi tidak terbatas. Ya udah area knowledge saya A dan B, saya hanya bergerak di A dan B saja gitu. Saya bisa berkolaborasi dengan B dan C dan D gitu. Jadi menambah ranah knowledge area saya. Tapi tidak meninggalkan core keilmuan saya. Keilmuan di prodi. Betul, akhirnya gini, hemat saya spesialisasi itu perlu ya dan penting. Tetapi generalisasi juga tidak kalah penting. Sebentar, spesialisasi penting, tapi generalisasi juga tidak kalah penting. Misalnya, saya kebetulan misalnya secara fungsi itu saya dosen filsafat Islam. Tapi saya kebetulan pendidikannya di S3 terutama ekonomi Islam. Maka saya ingin mengembangkan apa yang dibutuhkan tentang filsafat ekonomi Islam. Karena mengimmerse dua keilmuan ini. Gitu. Iya. Berarti sangat besar peluangnya ya untuk semakin meningkatkan kualifikasi dosen. Kemarin muncul menarik lagi dalam diskusi itu bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tentang teologi Islam dengan pendekatan fisika. Wah. Ya. Jadi sesuatu yang tadinya tidak kita bayangkan dan katanya dulu tidak boleh di sangat bisa begitu, sangat bisa. Karena kan kalau dalam Quran segala sesuatu kan sudah ada ukurannya. Nah, dan fisika itu adalah ilmu tentang ukuran, yang ilmu semua ada satuannya, gerak, semua kan, ada ya? Satuannya begitu. Nah, ternyata di dalam teologi juga bisa begitu. Dikombinasikan sehingga memahami teologi bukan hanya norma, tetapi juga implementasinya, dan juga yang lebih penting adalah penyelesaian masalah yang terjadi. Dan menjawab masalah-masalah yang terdekat dengan kehidupan kita. Menjawab permasalahan di lapangan, di masyarakat. Jadi mahasiswa, dosen siap untuk menyambut kebijakan ini. Harus siap. Iya. Kalau tidak siap nanti tergerus. Iya. Perubahan dihadapi. Iya. Dan bersinergi dengan perubahan itu. Betul. Kalau enggak kita ketinggalan. Bisa jadi kalau kita tidak belajar, menurut saya bisa jadi nanti kita ketika ngajar ditinggalkan mahasiswa lihat YouTube gitu. Iya, karena sumber yang lain lebih dianggap lebih menarik. Lebih menarik. Nah, itulah pentingnya integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam proses pembelajaran. Jadi Tridharma itu memang benar-benar harus menyatu. Iya, harus menyatu. Baik. Itu. Oke. Optimis menghadapi kebijakan ini. Harus selalu optimis, saya kira. Oke. Terima kasih Pak Dr. Lukman Foroni. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan mungkin pembahasan diskusi yang lain. Sekali lagi terima kasih teman-teman podcast Fasya dari Fasya untuk Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.